Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beban hidup yang menghimpit terkadang membuat kita ingin menyerah dan berputus asa. 3 ayat surat Al-Fat semoga bisa menjadi penguat agar kita memperoleh kemenangan demi kemenangan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sungguh banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatana laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuruka Allahu nasran aziza. Sadaqallahul azim. Angelina Patricia Pinkan Sondag atau lahir 28 Desember 1977 yang lebih dikenal sebagai Angelina Sondag atau Angie adalah seorang artis, mantan politikus, dan model asal Indonesia. Ia mulai dikenal setelah mewakili Provinsi Sulawesi Utara dan terpilih menjadi pemenang pada kontes kecantikan nasional yaitu Putri Indonesia 2001. Selanjutnya, ia terjun ke dunia politik dan terpilih sebagai anggota DPR Republik Indonesia periode 2004-2009 dan 2009-2014 dari Partai Demokrat. Ia menjadi tersangka kasus korupsi dan suap terkait pembahasan anggaran proyek Wisma Atlet Palembang pada tahun 2012. Ia menjadi tersangka kasus suap Wisma Atlet SEA Games yang melibatkan sejumlah politikus Indonesia lainnya. Angie dilahirkan sebagai seorang penganut agama Kristen Protestan di Armidale Hospital, Armidale, New South Wales, Australia, 28 Desember 1977. Ia merupakan putri dari Lucky Sondag, seorang profesor dan mantan rektor Universitas Samratulangi, Manado, dan Sulkartini Dotulong. Kakak laki-lakinya bernama Frank Nicholas Sondag atau Frankie Sondag. Oke, kita persingkat saja ya. Angelina meraih gelar S1 jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Jakarta, 1996 sampai 2000. Ia menamatkan pendidikan S2 Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, FISIP UI, dengan peringkat Cum Laude 2006 sampai 2009. Antara 2010 hingga 2011, ia sempat berkuliah 3 semester untuk S3 Ilmu Komunikasi FISIP UI, tetapi tidak selesai. Angelina Sondag, seorang mantan artis dan politisi, membagikan kisah perjalanan spiritualnya yang penuh inspirasi. Dengan tulus, Angie, sapaan akrab mantan putri Indonesia itu, menceritakan bagaimana ia menemukan kedamaian dan keteguhan setelah melalui berbagai ujian berat dalam hidupnya. Ibu-ibu pengen hafal Al-Quran? Mau saya kasih tips? Tipsnya ini agak susah loh ya, karena kalau saya kan tipsnya masuk penjara dulu. Tapi kan bisa nggak pakai masuk penjara, bisa nggak pakai sedih, bisa nggak pakai ya Allah kalau saya pengen cerita tuh, tapi karena Allah sudah menutup begitu banyak aib saya gitu. Menceritakan ini insya Allah bukan untuk oh ya karena saya dulu pernah susah, enggak, saya nggak pernah pengen menceritakan kesusahannya. Hanya saya ingin ibu-ibu mendapat gambaran bahwa bagaimana Allah ketika ingin menyelamatkan kita, caranya kadang-kadang menyakitkan kita. Angge mengungkapkan bahwa dirinya memutuskan untuk menjadi mu'alaf pada tahun 2008 sebelum menikah dengan almarhum suaminya, Aji Masaid. Awalnya saya mu'alaf karena menikah,
Tetapi perjalanan saya kemudian membawa saya ke titik keimanan yang sekarang ini, ungkapnya. Setelah suaminya meninggal, Angelina dihadapkan pada berbagai cobaan hidup yang sangat berat, termasuk kasus hukum yang menjeratnya dan mengakibatkan dirinya di penjara. Namun, di tengah keterpurukan tersebut, Angie menemukan bimbingan dan kekuatan dalam Al-Quran yang membantunya melalui masa-masa sulit itu. Ketika saya harus kehilangan semua itu, pasti saya nggak mau. Tapi yang ingin saya sampaikan agar supaya ibu-ibu bisa mencintai Allah lebih tanpa harus melalui cara ini. Tanpa Allah harus mengambil semua yang ibu cintai. Baru akhirnya ibu-ibu cinta kepada Allah. Ibu-ibu nggak perlu belajar Al-Quran setelah ada musibah dalam kejadian. Ibu-ibu jangan tahajud cuman karena ada yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kalian. Di penjara, Angie bertemu dengan seorang narapidana lain yang akrab dipanggil Umi. Sosok Umi inilah yang dengan sabar dan telaten mengajarkan Angie membaca dan memahami Al-Quran. Di penjara, saya benar-benar merasakan bagaimana Allah mengosongkan hati saya dari segala kebanggaan duniawi. Disitulah saya mulai belajar Al-Quran dengan bimbingan Umi, ungkap Angie. Anggi mengakui bahwa pada awalnya niatnya belajar Al-Quran adalah untuk meringankan hukuman. Namun, seiring waktu, ia menyadari bahwa imanlah yang membawa pertolongan dan keselamatan. Awalnya sulit, seperti saat saya pertama kali belajar Al-Fatihah. Saya harus mengulanginya hingga 13 kali. Tapi dengan bimbingan Umi, saya mulai menikmati prosesnya. Allah menghadirkan orang-orang yang membantu saya memahami dan mencintai Al-Quran, ungkap alumni Universitas Indonesia itu. Kini, setelah melewati perjalanan panjang dan penuh liku, Anggi merasa bahwa Allah sangat menyayanginya. Saya merasa Allah sangat menyayangi saya. Segala ujian yang saya alami adalah bentuk kasih sayangnya. Saya selalu berdoa agar dijauhkan dari sifat sombong dan selalu diberikan kekuatan untuk istiqomah, tuturnya. Anggi juga memberikan pesan penuh inspirasi bagi mereka yang sedang mengalami ujian dalam hidup. Jangan pernah menyerah. Allah selalu punya rencana terbaik untuk kita. Ujian adalah cara Allah membersihkan dan mempersiapkan kita untuk sesuatu yang lebih baik. Tetaplah istiqomah dan dekatkan diri dengan Al-Quran, pesan Anggi. Allah tahu, kita ini sok tahu. Allah tahu jalannya harus begini, kitanya mau ngatur. Allah maha mengatur, maha menakdirkan. Kita sok-sokan mau ngatur hidup sendiri. Ketika kita nyungsep, ketika kita jumpalitan, kita nyalahin Allah. Ya Allah, kok hidup kayak begini? Allah padahal udah kasih ini jalannya loh. Tapi apa? Rakus, sombong, takut. Takutnya bukan takut masuk neraka. Takut kehilangan harta, kehilangan jabatan, kehilangan muka. Astagfirullahaladzim. Kisah perjalanan spiritual Angelina Sondak bukan hanya menginspirasi banyak orang, tetapi juga menunjukkan betapa kuatnya keteguhan iman seseorang dalam menghadapi berbagai cobaan hidup, yang kini dengan mantap berhijab dan akrab dengan Al-Quran. Angie menjadi contoh nyata bahwa setiap ujian adalah bentuk kasih sayang Allah yang tak terhingga. Angelina Sondak hafal 15 juz Al-Quran. Dia mengaku menghafal Al-Quran selama menjalani hukuman di penjara karena banyak waktu yang dimanfaatkan untuk membaca dan menghafal Al-Quran saat komunikasi terbatas. Angelina Sondak menghabiskan banyak waktu untuk membaca dan menghafal Al-Quran selama di penjara karena komunikasi yang terbatas. Dia bahkan pernah menyebut bahwa dia bisa menghafal 6 lembar Al-Quran dalam waktu 2 jam antara sholat subuh dan duha. Setelah menghafal 1 juz, dia merasa semakin mudah menghafal juz-juz berikutnya.
Selama di penjara, Angelina Sondag juga menghabiskan waktu untuk sholat dan berzikir, serta seiring membaca Al-Quran. Dia merasa hal itu membantunya untuk lebih dekat dengan Allah dan lebih sabar menghadapi berbagai tantangan hidup. Angelina Sondag juga pernah mengatakan bahwa menghafal Al-Quran adalah hadiah dari Allah untuknya. Dia tidak ingin pamer dengan kemampuannya, akan tetapi ingin terus belajar dan meningkatkan pemahamannya tentang Al-Quran. Setelah keluar dari penjara, Angelina Sondag terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semakin religius. Dia merasa bahwa pengalaman di penjara telah mengubahnya menjadi pribadi yang lebih baik. Masya Allah. Terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Semoga video ini membantu kita semua memperluas wawasan dan saling menghormati perbedaan kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Like postingan ini jika bermanfaat. Kalau setuju, tulis di komen ya. Dan jangan lupa subscribe-nya serta share ke teman kamu biar pada tahu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.